Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa qaidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada hari ini dalam suasana yang cukup sejuk. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya untuk bisa sama-sama kita hadir melaksanakan kewajiban kita ibadah salat zuhur berjamaah di tengah kesibukan kita memakmurkan dunia. Tentu kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima semua amal ibadah yang kita persembahkan kepadanya untuk kita berbekal, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah Allah berkenan memberikan ridhonya dan menjadikan kita sebagai ahli jannahnya. Dan juga alhamdulillah pada kesempatan di siang hari ini tak terasa kita hampir akan menyelesaikan bulan Zulqa'dah, dan sebentar lagi kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hari-hari yang mulia, dengan hari-hari yang bahkan oleh sebagian ulama ada yang berpendapat lebih mulia daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu 10 hari di awal bulan Zulhijjah, Al-Ashrul Awail min Dzulhijjah, yang mana kemuliaannya disandarkan kepada sumpahnya Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan 10 malam di awal bulan Zulhijjah. Nah, karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, momentum ini kesempatan untuk kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya dalam beragam ibadah, apakah ibadah yang bersifat khusus ataupun yang bersifat umum. Ya, karena bahkan dalam suatu hadis disebutkan bahwa amal soleh apapun yang dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, nilai pahalanya kata Nabi SAW bahkan melebihi jihad fisabilillah. Dan Nabi tidak menyebutkan amalan apa yang dimaksud. Intinya adalah setiap amal soleh dan kebaikan. Nah, karena itu sekali lagi ya, kita berharap diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, dan tentunya khususnya ibadah-ibadah yang memang secara khusus disyariatkan. Kalau kita hitung misalnya Pak, ibadah yang Allah syariatkan di bulan Dzulhijjah secara khusus, ya dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Zulhijjah, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah puasa, yang mana puasanya niatnya puasa mutlak. Disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhi Al-Kuwaitiyah, nama puasanya adalah Saumul Ayyam Ats-Tsamaniyatil Ula min Dzulhijjah. Nah, ini nama puasa yang panjang Pak. Ada yang bisa ngulangi enggak? Saumul Ayyamits Tsamaniyatil Ula min Dzulhijjah. Puasa 8 hari di awal bulan Zulhijjah. Dan khusus pada tanggal 8-nya sebagian ulama seperti mazhab Maliki mensunnahkan dengan niat khusus, namanya Shaumut Tarwiyah, puasa tarwiyah. Walaupun ulama yang lain sih mengatakan puasa mutlak juga. Nah, sedangkan tanggal 9-nya semua sepakat dikhususkan puasa sunnah khusus, namanya Shaumu Arafah. Ya, kata Nabi SAW, ahtasibu 'alallahi an tukaffiras sanatal madiyah wal baqiyah. Aku berharap kepada Allah puasa Arafah itu bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tapi jangan mengira jemaah sekalian, dihapusnya dosa 1 tahun yang akan datang itu maksudnya akhirnya kita boleh bermaksiat Pak. Ya, ini kalau 1 tahun ke depan, wah dosanya dihapuskan, ya udah kesempatan ini minum khamar, zina, mencuri, yang kayak gitu. Jadi yang dimaksud dengan dihapusnya dosa 1 tahun yang akan datang itu Pak adalah Allah memudahkan kita untuk tidak jatuh kepada dosa dan maksiat. Tapi kalau memang dari awal niat ingin bermaksiat, ya maksiat. Jadi ini terkait dengan taufik dari Allah. Lalu kemudian pada tanggal 10 Dzulhijjahnya Pak, kita tahu kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha, dan juga sudah mulai kita menyembelih hewan kurban, ya, dan sampai 3 hari tasyrik setelahnya, yaitu tanggal 13 Zulhijjah adalah masa-masa penyembelihan
hewan kurban. Nah, tetapi di 4 hari ini jamaah sekalian, dari tanggal 10 sampai 13 Zulhijjahnya haram untuk kita berpuasa. Nah, maka saya sarankan di malam harinya Pak, karena esoknya kita tidak puasa di 4 hari ini, niat besok aku tidak puasa. Nah, gitu. Ya, karena meninggalkan sesuatu yang haram itu Pak, agar bernilai pahala harus ada niat gitu ya. Jadi kalau kita lewati 4 hari ini begitu saja, walaupun nggak puasa nggak dapat pahala ya, maka niatnya besok aku tidak puasa ya. Sebagaimana tanggal 9-nya kita niat besok aku puasa gitu ya. Nah, ini perbedaannya. Lalu tapi yang jadi masalah begini Pak, kan setiap bulan itu ada namanya puasa Ayyamul Bid. Nah, puasa Ayyamul Bid itu kan dimulainya dari tanggal 13 ya, 13, 14 dan 15. Nah, yang jadi masalah ini bulan Dzulhijjah kan kita tanggal 13 haram puasa kan, termasuk hari tasyrik. Nah, maka apakah di bulan Dzulhijjah itu puasanya Ayyamul Bid cuma 2 hari, Pak? Gara-gara tanggal 13-nya haram puasa, ya. Nah, maka Imam Al-Khatib Asy-Syirbini memfatwakan bahwa khusus di bulan Dzulhijjah, Pak, puasa Ayyamul Bidnya bergeser. Tetap 3 hari, tapi tanggal 14, 15 dan 16. Ya, ini khusus di bulan Zulhijjah. Adapun bulan-bulan yang lain tetap tanggal 13, 14 dan 15. Kecuali bulan Ramadan, nggak ada puasa Ayyamul Bid. Jelas, Pak. Jangan sampai ada yang niat puasa Ayyamul Bid di bulan Ramadan ya, karena puasanya adalah wajib. Nah, dan sisa waktu yang ada maka bisa kita sempurnakan jamaah sekalian dengan memperbanyak amal soleh yang sifatnya mutlak ya, ataupun ibadah-ibadah yang rutin kita lakukan setiap hari ya, khususnya menjaga yang wajib, dan kita berharap bisa dijaga dari setiap dosa dan maksiat. Nah, karena itu jemaah sekalian, mengawali kajian pada hari ini ya dengan tadi saya jelaskan seputar ibadah-ibadah di bulan Dzulhijjah, termasuk ibadah haji ya, yang hari ini saudara kita sudah mulai berdatangan, bahkan mungkin ada yang sudah memulai umrohnya ya, sekaligus nanti tanggal 8 mereka bersiap untuk ihram melaksanakan ibadah haji. Maka tadi saya isyaratkan jemaah sekalian bahwa di dalam Islam itu Pak, ragam ibadah sangat banyak dan sangat luas. Ya, sebagaimana jenisnya juga beragam. Ya, ada yang bersifat mutlak, ada yang bersifat khusus. Ya. Nah, karena itulah pada hari ini kita insya Allah akan membahas jamaah sekalian semacam pengantar materi baru terkait dengan ilmu fikih dalam bab ibadah. Ya, yang mana kalau sebelum-sebelumnya kita sudah membahas, hampir mau selesai sebenarnya fikih tentang keluarga. Nah, maka insya Allah pada hari ini kita akan memulai pembahasan secara sistematis ya seputar fikih ibadah, dan insya Allah nanti kita akan menggunakan pendekatan perbandingan mazhab, tetapi hari ini kita hanya membahas seputar pengantarnya saja jemaah sekalian, yaitu tentang definisi fikih ibadah dan juga klasifikasinya yang tadi sebagian sudah saya jelaskan, sekaligus beberapa hukum terkait ya. Nah, terkait dengan pengantar fikih ibadah ini jemaah sekalian, apa sih yang dimaksud dengan fikih ibadah ya? Jadi definisi fikih ibadah di dalam di dalam ilmu fikih itu maksudnya apa ya? Dan pembahasannya apa saja? Nah, maka di sini kita perlu bedakan dulu jamaah sekalian ya, antara fikih ibadah dengan ibadah itu sendiri, Pak. Harus bedakan dua hal ini. Karena kalau kita mendefinisikan ibadah, ya sesungguhnya jemaah sekalian, semua yang kita lakukan ini juga dituntut sebagai ibadah. Apakah dalam urusan dunia, terlebih dalam urusan akhirat. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu pernah mengatakan, Pak, definisi ibadah itu secara umum ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardah. Segala hal yang bisa mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk kita bertetangga dengan tetangga kita secara baik, ya, menghormati tamu, menghormati orang tua menyayangi yang muda, itu juga bagian dari ibadah karena bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mana ibadah? Tapi yang kita maksudkan di sini, Pak, definisinya bukan ibadahnya, tapi fikih ibadahnya. Ya, jadi fikih ibadah itu sebenarnya apa ya, dan apa yang dibahas gitu ya. Nah, maka definisi dari fikih ibadah bukan dalam makna ibadah secara umum. Ya, saya kutipkan dari kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, jilid ke-1 halaman 48. Jadi definisinya itu adalah al-ahkamul lati tunazzimu alaqatal abdi billahi ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan definisi fikih ibadah adalah hukum-hukum syariat Islam, apakah yang bersifat taklifi atau wadai, yang objeknya itu, Pak, mengatur hubungan antara hamba dengan
Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hukum Islam itu mengatur antara hubungan manusia, ini kita tidak sebut sebagai fikih ibadah. Nanti nama lainnya adalah fikih muamalah, ya. Tapi kalau yang secara langsung mengatur hubungan antara Allah dengan hamba, inilah yang disebut dengan fikih ibadah. Apakah dia terkait hukum taklifi atau wadai? Nah, ini saya sedikit ingin menjelaskan, Pak, apa yang dimaksud hukum taklifi dan wadai dalam bab ibadah. Jadi hukum taklifi dan wadai itu, Pak, adalah dua konsep hukum yang melekat pada semua persoalan ibadah, bahkan termasuk muamalah. Bedanya adalah, sederhananya Pak, bedanya adalah hukum taklifi itu hukum yang terkait dengan pahala dan dosa. Terkait dengan pahala dan dosa. Jadi kalau kita misalnya bertanya, Pak, ibadah ini hukumnya apa? Apakah wajib, atau sunnah, atau haram, atau makruh, atau mubah? Nah, 5 hukum ini, Pak, jawaban tentang 5 hukum ini namanya disebut dengan hukum taklifi. Ya, jadi kalau kita mengatakan misalnya sholat duha hukumnya sunnah, puasa Ramadan hukumnya wajib. Nah, itu berarti jawaban terkait dengan pertanyaan seputar hukum taklifi. Tapi kalau misalnya kita tanyakan begini, Pak, bagaimana ibadah sholat yang sah? Ya, bagaimana ibadah sholat yang sah? Atau misalnya pertanyaannya, apakah berbicara di tengah sholat membatalkan sholat? Apakah makan dan minum di tengah sholat membatalkan sholat? Nah, ini namanya disebut dengan hukum wadai. Jadi kalau hukum taklifi, Pak, itu maknanya hukum yang terkait pahala dan dosa. Tapi kalau hukum wadai adalah terkait dengan sah atau tidak sahnya ibadah. Ya. Jadi kalau pertanyaannya tentang apakah ibadahnya sah atau tidak, maka itu disebut hukum wadai. Nah, tapi kalau dia hukum-hukum yang terkait dengan pahala dan dosa di akhirat, yang 5 tadi hukum taklifi. Nah, menariknya, Pak, di dalam hukum Islam, khususnya dalam bab ibadah, ada sesuatu yang dia hukumnya boleh, tidak wajib, tapi sah. Ya. Dan sebaliknya, Pak, ada sesuatu yang tidak sah, tapi tetap boleh, tidak haram. Ya. Saya contohkan misalnya gini, Pak, dalam bab fikih ibadah terkait dengan harta, misalnya zakat. Nah, zakat jamaah sekalian terkait dengan uang yang kita tabung misalnya, ya. Para ulama kan menetapkan, Pak, kewajiban zakat atas uang itu kan disandarkan kepada ketentuan zakat emas misalnya, ya, atau zakat perak. Tergantung dengan nisabnya masing-masing. Kalau pakai zakat emas, Pak, berarti nisabnya 85 gram emas setelah dimiliki selama haul 1 tahun. Ya. Sedangkan kalau pakai perak berarti 595 gram perak atau 200 dirham juga sama setelah dimiliki 1 tahun. Jadi ketika seseorang memiliki uang tabungan, Pak, di rekeningnya misalnya, atau uang tabungan di mana saja, ya, nilainya sudah 85 gram emas, berarti berapa rupiah? Kurang lebih. Sekarang emas harganya sekitar 1,8 juta misalnya, Pak. Berarti kurang lebih sekitar 150-an juta rupiah. Ya. Nah, itu nisab kalau kita mau bayar zakat uang pakai nisab emas. Tapi kalau kita bayar zakat, Pak, zakat uang pakai nisab perak, 595 gram perak, 1 gram itu kurang lebih sekitar 20-an ribu. 1 dirham kurang lebih 110 ribu. Dikali 595, Pak, kurang lebih sekitar 22 juta rupiah. Saya tanya, Pak, mau bayar zakat uang pakai nisab emas atau perak? Hah? Kalau emas 150 juta, kalau perak 22 juta. Pilih yang mana, Pak? Hah? Ini mungkin rata-rata pada pilih emas ini, Pak, ya. Ini tanda-tanda bakhil ini, Pak, ya. Enggak juga sih. Ya silakan saja, ya mau pakai emas ya silakan, mau pakai perak juga enggak ada masalah gitu. Nah, tetapi jamaah sekalian, ada orang, Pak, misalnya dia cuman punya uang 10 juta rupiah. Nah, berarti kan uang 10 juta ini wajib nggak zakat? Nggak wajib. Mau pakai emas ataupun pakai perak nggak wajib zakat. Ya, karena di bawah nisab perak kan 10 juta rupiah. Tapi dia mau bayar zakat, Pak, 2,5%. Berarti berapa? 10 juta itu 25 ribu, ya. Betul, ya? 25 ribu. Dia mau bayar zakat, Pak, 25 ribu. Padahal dia memiliki harta yang belum wajib zakat. Maka pertanyaannya, sah nggak zakatnya, Pak? Sah nggak? Belum wajib zakat, tapi dia menunaikan zakat. Sah tidak? Sah zakatnya, Pak. Padahal hukum menunaikan zakatnya tidak sampai wajib, hanya sebatas boleh. Ya. Jadi secara hukum taklifi boleh, tapi secara hukum wadai sah. Secara hukum taklifi, Pak,
Pak, terkait dengan pahala dan dosa, boleh. Dalam arti kalau dia tidak menunaikan zakat yang nggak ada masalah, menunaikan zakatnya juga tidak ada masalah, dan insya Allah bernilai pahala. Tapi secara sah atau tidak zakatnya tetap sah. Dalam arti ketika dia kemudian menyerahkannya ke amil zakat, Pak, maka lembaga zakat memasukkannya ke dalam kas zakat, bukan memasukkannya ke dalam kas sedekah. Karena antara distribusi zakat dengan sedekah nanti berbeda. Ya, walaupun ini dari sumber harta yang tidak wajib zakat, karena niat orang menunaikannya adalah zakat, bukan sedekah. Nah, tapi ada juga yang sebaliknya, Pak. Perbedaan antara hukum wad'i dan taklifi. Bisa jadi ibadahnya tidak sah, tapi boleh. Tidak sah, Pak, tapi boleh, nggak berdosa. Contoh misalnya gini, Pak. Nanti kita akan menyembelih hewan kurban. Ada orang, Pak, misalnya dia sudah terobsesi ingin banget kurban, Pak. Tapi nggak punya uang untuk beli kambing, hanya ada 100 ribu. Akhirnya dia beli ayam. Nah, dengan uang 100 ribu dia beli ayam, Pak. Dipotonglah tanggal 10 Dzulhijjah ayam tersebut dengan niat kurban. Boleh nggak? Boleh, Pak. Tapi tidak sah. Boleh, tapi tidak sah. Artinya bolehnya itu jatuhnya sebagai sedekah, tapi tidak sah sebagai kurban. Ya, bahkan mungkin bisa dikatakan, Pak, cukup banyak perusahaan-perusahaan atau perkantoran di Jakarta ini bisa jadi niatnya kurban tapi nggak sah. Kapan kasusnya, Pak? 1 ekor sapi misalnya, Pak, kurban atas nama kantor. Coba. Kurban nama kantor gitu ya. Pertanyaannya ada 2 masalahnya, Pak. Kurban atas nama kantor itu ada 2 persoalannya. Yang pertama, siapa yang niat? Emang kantor bisa niat, Pak? Coba. Yang niat itu kantor atau manusia? Nah, itu satu persoalan gitu kan. Dan yang kedua, kalau kita katakan satu kantor, Pak, padahal sapi itu kata Jabir naharnal ba'ir an sab'a wal baqara an sab'a. Kata Jabir bin Abdullah, kami menyembelih unta dan sapi itu masing-masing atas maksimal 7 orang. Padahal kantor itu, Pak, maksimal berapa? Bukan maksimal, berapa kira-kira jumlah karyawannya? Nah, coba kantor di JP misalnya, Pak, berapa ribu orang gitu kan. Nah, maka pertanyaannya, Pak, boleh nggak kantor menyembelih sapi ya sebagai kurban? Boleh nggak? Boleh, Pak, tapi tidak sah. Tidak sah artinya jatuhnya sebagai sedekah. Nah, itu jadi maka ada di satu sisi, Pak, ibadah yang dia sah hukumnya tidak wajib, kayak zakat yang belum masuk nisab tadi. Ada juga yang hukumnya boleh tapi tidak sah. Nah, kenapa saya berikan beberapa contoh ini, Pak, untuk menjelaskan kepada kita bagaimana Islam itu memiliki aturan hukum antara taklifi dan wad'i. Jadi taklifi itu wilayah pahala dosa, sedangkan wad'i itu wilayah sah dan tidak sah. Jadi artinya jamaah sekalian, ada beberapa ibadah, Pak, yang dia bisa jadi tidak memenuhi syarat, dalam arti ibadahnya tidak sah, tapi bukan berarti tidak boleh. Seperti yang tadi saya contohkan, orang mau kurban pakai ayam, Pak, tidak memenuhi syarat, karena kurban itu harus hewan ternak. Tapi apakah kemudian tidak boleh? Ya boleh saja. Bahkan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah, Pak, di hari raya Idul Adha nggak bisa beli kambing, akhirnya beliau berkurban dengan hanya sebutir telur saja. Ya gitu, karena ingin mensyiarkan hari raya Idul Adha gitu ya. Nah, jadi kalau ada orang misalnya cuma bisa beli ayam, Pak, ya udah nggak apa-apa. Ya untuk makan konsumsi panitia kurban misalnya nggak masalah. Ya insyaallah itu pahalanya juga besar gitu ya. Nah, jadi bedakan antara sah tidak sah, boleh tidak boleh gitu ya. Tapi kalau ibadah kurbannya, Pak, dari kambing curian gimana, Pak? Boleh nggak? Ada orang memang pengen banget kurban, Pak. Wah, ngelihat kambing tetangga nganggur ini, Pak. Dia curi itu, Pak. Tapi pas dia curi, Pak, langsung dia potong dengan niat untuk kurban. Boleh nggak? Boleh nggak? Nah, kalau untuk ini, Pak, tidak boleh sekaligus tidak sah. Tidak boleh sekaligus tidak sah. Atau bisa juga kaidahnya kalau dalam kasus ini, Pak, sesuatu yang tidak sah otomatis, sesuatu yang tidak boleh otomatis tidak sah kalau dalam bab ini. Tapi sesuatu yang tidak sah belum tentu tidak boleh. Ya, jadi artinya kurbannya tidak sah ya, dan mencurinya juga tidak sah, tapi yang jadi masalah begini, Pak. Kan sudah terlanjur disembelih tuh dengan niat kurban, hasil curian tadi. Boleh nggak dimakan dagingnya, Pak? Boleh nggak dimakan dagingnya? Kambing hasil curian, niatnya kurban, sudah terlanjur disembelih, halal nggak dimakan? Disembelihnya pakai bismillah Allahu Akbar, Pak. Halal nggak dimakan? Maka jawabannya tergantung. Tergantung. Tergantungnya apa, Pak? Haram kalau yang memakannya yang mencuri,
Tapi halal kalau yang memakannya bukan yang mencuri dan tidak tahu bahwa itu adalah kurban hasil curian. Apalagi Pak, yang makannya yang dicuri. Jadi yang mencuri ini sembelih dia kasih kepada yang dia curi. Dia nggak tahu kalau itu kambing dia yang dicuri, gitu kan? Maka halal untuk pihak yang lain yang dia tidak mengetahui bahwa itu hasil curian. Dan bisa menjadi halal untuk si pencurinya Pak, kalau dia kemudian meminta ridho kepada yang dicuri. Ya, artinya dia minta ridho, apakah ridho dalam arti kemudian dibebaskan dari pergantian atau minta ganti rugi. Artinya Pak, yang tadi sudah disembelih tidak otomatis menjadi bangkai, tetap halal untuk dimakan gitu ya. Tapi ya bukan berarti kemudian mencurinya boleh, ya, mencuri ya tetap haram gitu ya. Baik, nah ini perbedaan antara hukum taklifi dan hukum madhi. Nah, adapun pembahasannya jamaah sekalian ya, pembahasannya apa saja di dalam kitab-kitab fikih? Setidaknya Pak ada 8 pembahasan terkait dengan fikih ibadah. Ya, pertama toharoh, kedua salat, ketiga puasa, apakah yang wajib ataupun yang sunnah ya. Kemudian zakat termasuk sedekah, kelima haji dan umroh, keenam sembelihan-sembelihan termasuk yang akan sebentar lagi kita lakukan yaitu kurban. Yang ketujuh sumpah dan nazar dan juga ucapan-ucapan lisan lain yang berpotensi melahirkan suatu hukum. Dan yang kedelapan adalah halal dan haram. Ya, halal haram di sini bisa terkait dengan kuliner, makanan minuman, terkait dengan pakaian, perhiasan, perkakas rumah, ya hobi, olahraga dan semacamnya. Yang itu nanti terkait dengan masalah hukum halal dan haram yang disebut dalam kitab fikih juga dengan istilah al-ibahah wal hazar. Ya, jadi fikih-fikih seputar halal haram. Dan insya Allah Pak, kalau ini semua sudah selesai, tinggal wisuda sarjana syariah konsentrasi perbandingan mazhab. Ini kalau nggak apa namanya di tempat lain pindahnya gitu Pak ya. Tapi saya nggak tahu nih selesainya kapan ini Pak ya. Tapi ya ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Ya, apa yang tidak bisa diambil semuanya jangan ditinggalkan semuanya ya. Tapi saya nggak bisa ngasih ijazah Pak. Ya, karena saya nggak berkompetensi untuk memberi ijazah. Ya. Baik. Nah, ini pembahasannya. Nah, kemudian ini yang paling penting kita akan bahas hari ini jamaah sekalian dan cukup detail. Klasifikasi dari ibadah. Jadi ibadah di dalam Islam itu Pak ragamnya sangat banyak ya. Dan pengetahuan tentang klasifikasi ibadah ini Pak, salah satu manfaatnya adalah agar kita tidak memiliki sikap yang kaku terhadap suatu persoalan yang khususnya diperselisihkan oleh para ulama. Karena mohon maafnya Pak ya, tidak sedikit umat Islam itu Pak mudah sekali memvonis amalan saudaranya bid'ah dan salah. Gara-gara nggak bisa membedakan mana ibadah yang memang tidak boleh berubah dan mana ibadah yang bisa kita kreasikan. Nah, disinilah kadang pemahaman yang tidak komprehensif ini kadang kita meletakkan sesuatu masalah bukan pada tempatnya. Ya, memang sih kita pingin Pak, ya kualitas umat Islam itu layaknya keimanan yang diyakini oleh Rasulullah dan para sahabat serta 3 generasi salaf. Tapi tidak selalu Pak keimanan yang diimani oleh mereka, amal soleh yang mereka lakukan itu tidak harus sama persis seperti yang kita hidup di zaman sekarang. Ada beberapa persoalan syariat, ada beberapa persoalan ibadah yang memang bisa terbuka peluang untuk bisa berubah tergantung perkembangan zaman dan situasi serta kondisi. Tetapi juga tidak semuanya bisa dirubah. Ya, jadi disinilah kita perlu bisa memilah-milah Pak, mana wilayah ibadah yang bisa berubah, mana wilayah ibadah yang tidak bisa berubah. Maka ini nanti kan kita bahas dalam konteks klasifikasinya. Contoh ya Pak, sebelum kita masuk klasifikasi. Contoh misalnya Pak, misalnya adalah ya kalau ibadah yang nggak bisa berubah, contohnya Pak seperti sholat 5 waktu gitu ya, jumlah rakaatnya nggak bisa berubah ya, setiap zaman, setiap tempat, dimanapun kita berada, yang namanya sholat maghrib ya 3 rakaat. Bahkan sholat maghrib 3 rakaat itu Pak, mau mukim atau musafir tetap 3 rakaat, gitu ya, nggak bisa berubah. Artinya nggak ada qasar dalam 3 rakaat kan. Nah, tetapi ada ibadah yang bisa berubah Pak, tidak mesti kita letter-leg ikut aturan apa yang ada di masa Nabi. Contoh misalnya jamaah sekalian istinja Pak. Istinja tidak pakai air. Namanya apa? Istinja tapi tidak pakai air Pak. Membersihkan diri setelah kita BAB atau buang air kecil tapi tidak pakai air. Namanya apa? Wah, ini kayaknya nggak lulus ini dapat ijazah syariah. Istijmar. Namanya istijmar. Jadi istijmar itu adalah metode untuk bersuci setelah kita buang air besar atau buang air kecil. Ya, bersuci dari najis. Dan ini Pak termasuk ibadah. Saya katakan istinja itu termasuk ibadah Pak. Kenapa dia termasuk ibadah? Karena menjadi salah satu syarat dari sahnya sholat.
Ya, jadi salah satu syarat dari salat itu kan adalah kita suci dari najis, dan tidak mungkin kita bersuci dari najis setelah buang air besar kecuali dengan istinja. Kalau istinjanya nggak ada air, maka pakai istijmar. Maka istijmar itu bagian dari ibadah. Nah, pertanyaannya ya sekalian, di zaman Nabi Muhammad SAW istijmar pakai apa, Pak? Pakai batu. Lah zaman sekarang, apakah kita harus pakai batu? Coba. Kalau beberapa hotel misalnya Pak yang nggak nyediain air, perlu bawa batu dari dari luar, kan nggak perlu gitu Pak. Ya, ada benda-benda yang bisa menjadi pengganti batu, itu bisa dipakai untuk kita istijmar, apakah tisu atau benda-benda yang lain. Nah, maka kalau misalnya ada yang mengatakan Pak, istijmar pakai tisu bid'ah, karena di zaman Nabi nggak ada. Nah, ini kita katakan orang yang nggak paham antara perbedaan yang sawabit dengan perbedaan ibadah yang mutaghayyirat, yang tidak bisa berubah dan yang bisa berubah. Nah, disinilah pentingnya kita mengetahui klasifikasi ibadah di dalam Islam agar kita tidak terlalu bersikap kaku, tapi juga tidak terlalu liberal di dalam memahami konsep ibadah di dalam Islam. Ya. Baik, nah klasifikasi ibadah itu sendiri apa saja? Ya, saya kumpulkan setidaknya cukup banyak Pak. Ada 6 klasifikasi. Ya. Nah, nanti kita akan sebutkan contoh-contoh kasusnya. 6 klasifikasi ibadah ini pertama berdasarkan hakikat. Ya. Jadi ada 6. Yang pertama berdasarkan hakikat jamaah sekalian, ibadah bisa dibedakan menjadi 2 Pak. Ada ibadah yang mahdoh, ada ibadah yang ghairu mahdoh. Nah, ini yang populer lah ya, sering kita dengar ya. Jadi ibadah yang mahdoh itu yang secara langsung vertikal kita berhubungan dengan Allah, seperti sholat misalnya ya. Atau misalnya seperti berdoa. Nah, itu termasuk ibadah mahdoh. Yang kedua Pak, ibadah yang ghairu mahdoh, yang sifatnya horizontal, sosial kepada sesama makhluk. Apakah kepada makhluk hidup seperti manusia, bahkan termasuk hewan Pak. Bahkan Nabi SAW menyebutkan wa fi kulli kabidi ratbin shadaqah. Setiap perbuatan baik kepada makhluk bernyawa, mau dia manusia ataupun hewan, termasuk sedekah. Nah, jadi maka ini semua masuk dalam bab ibadah yang disebut ghairu mahdoh ya. Nah, jadi ibadah dari sisi hubungan hakikatnya ada 2. Yang kedua jemaah sekalian, dari sisi ritual. Ibadah ritual diklasifikasikan berdasarkan 2 jenis. Pertama ada ibadah muqayyad dan yang kedua ibadah mutlak. Nah, ibadah muqayyad itu adalah ibadah yang memang tata cara dan aturan ritualnya dibatasi Pak. Nggak boleh kita tambahi, nggak boleh kita kurangi. Ya, misalnya seperti sholat 5 waktu yang tadi kita sebutkan, jumlah rakaat sholat maghrib ya 3 rakaat, nggak bisa nambah, nggak bisa kurang. Ya, kecuali ada suatu uzur yang membolehkan kita menambah dan itu pun datangnya dari ada uzur yang membolehkan kita mengurangi dan itu pun datangnya dari syariat. Misalnya sholat zuhur, asar dan isya yang bisa kita qasar. Ya, tapi hukum asalnya Pak, sholat 5 waktu termasuk ibadah muqayyad yang tidak boleh ditambah atau dikurangi. Ya, sesemangat apapun orang sholat subuh Pak, ya tetap jumlah rakaatnya 2 rakaat. Ya. Nah, ini namanya disebut ibadah muqayyad. Nah, sedangkan kalau ibadah mutlak Pak, yang aturannya tidak dibatasi terkait dengan tata caranya. Misalnya seperti sedekah. Ya, sedekah itu nggak ada batasannya Pak, dan tidak perlu kita harus mencontoh langsung seperti yang ada dilakukan di masa Nabi Muhammad. Makanya saya agak lucu Pak ketika mendengar ada seorang ustadz lah ya di media sosial itu membid'ahkan Jumat berkah. Coba, Jumat berkah tahu? Jumat berkah. Jumat berkah itu kan tradisi, sekarang udah mentradisi alhamdulillah. Ya. Di beberapa masjid banyak orang yang sedekah dengan makanan, ya diistilahkan dengan istilah Jumat berkah. Setelah sholat Jumat bagi-bagi makanan. Itu dikatakan bid'ah karena dianggap tidak ada contohnya di masa Nabi SAW. Padahal Jumat berkah itu masuk dalam bab sedekah, dan sedekah itu Pak ibadah mutlak. Ya, artinya tidak mesti kita menemukan dalilnya secara spesifik dari Nabi SAW. Yang penting ada dalil umumnya bahwa kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Ya, bahkan ada yang mengatakan di antara ustaz tersebut, kenapa ibadah sedekah itu hanya di hari Jumat aja gitu? Kenapa nggak sedekah di hari yang lain? Ya kalau orang pengennya hari Jumat ya kenapa dilarang gitu kan? Ya, jadi membatasi yang mutlak juga sebenarnya kurang tepat. Ya, sebagaimana ibadah muqayyad memutlakkan yang sudah dibatasi juga nggak boleh gitu ya. Nah, jadi kalau memang sedekah itu sifatnya mutlak Pak, maka orang yang ingin melakukannya kapanpun, termasuk mencari momen-momen terbaik seperti hari Jumat, ya silakan saja. Maka tidak perlu kita bid'ahkan. Toh juga tidak melakukannya juga tidak berdosa karena dia ibadah mutlak ya. Nah, maka ini kita harus bisa bedakan 2 jenis ibadah ini agar tidak agar tidak memutlakkan apa yang memang sudah dibatasi dan tidak membatasi yang oleh syariat sendiri kita boleh untuk memutlakannya.
Nah, caranya bagaimana? Ya kita biar dengan cara kita tahu mana ibadah yang muqayyad, mana ibadah yang mutlak ya. Baik, ini dari sisi ritual. Yang ketiga jemaah sekalian, dari sisi bisa dikiaskan atau tidak. Maka ada ibadah yang disebut ta'abbudiyah dan ta'akkuliyah. Jadi ibadah ta'abbudiyah itu Pak adalah ibadah yang tidak bisa dikiaskan. Dalam arti tidak bisa dikiaskan itu Pak, dia memang mirip seperti ibadah muqayyad. Tata caranya sudah diatur, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Bahkan sama persis aturannya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah ini namanya disebut dengan ibadah ta'abbudiyah. Ya contohnya misalnya sholat 5 waktu. Itu ibadah ta'abbudiyah. Bacaan-bacanya ya sesuai dengan apa yang kita dapati dari Rasulullah SAW. Tapi kalau ibadah ta'akkuliyah Pak, maksudnya ibadah yang memang logika akal bisa tahu tujuannya untuk apa. Jadi kalau ibadah ta'abbudiyah itu Pak, pertanyaannya adalah kita tidak bisa menjawab alasan kenapa ibadah itu dilakukan kecuali dengan kita mengatakan wallahu a'lam. Itu namanya disebut ibadah ta'abbudiyah. Misalnya saya tanya Pak, saya tanya misalnya, kenapa sholat zuhur 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat? Apa jawabannya Pak? Ya wallahu a'lam. Ya wallahu a'lam. Begitulah Allah ingin diibadahi oleh kita gitu. Nah itu namanya disebut ibadah ta'abbudiyah. Ya. Tapi kalau ibadah ta'akkuliyah Pak, kita bisa memahami tujuan ibadah itu disyariatkan untuk apa, dan karena bisa kita memahaminya Pak, maka bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman lewat pendekatan kias. Misalnya jemaah sekalian, seperti zakat fitrah Pak. Zakat fitrah itu ibadah. Ya, di zaman Rasulullah zakat fitrah itu hanya pakai kurma dan gandum. Nah, pertanyaannya Pak, kenapa di zaman Nabi Muhammad zakat fitrah itu pakai kurma dan gandum? Nah, karena itu makanan pokok masyarakat saat itu, gitu kan? Nah, maka di zaman sekarang Pak, apakah kita harus sama persis zakat fitrah seperti Rasulullah? Tidak kan? Tapi kita kan sudah dapat pemahaman Pak, bahwa zakat fitrah itu di zaman Nabi tujuannya untuk memberikan konsumsi kepada masyarakat fakir miskin. Maka apapun makanan pokok yang bisa kita tunaikan sebagai zakat fitrah, maka itu sah sebagai zakat fitrah. Nah, itu namanya disebut ibadah ta'akkuliyah. Ya. Tapi kalau kurban Pak, kurban hanya dengan hewan ternak, sapi, unta dan kambing, itu ta'abbudiyah atau ta'akkuliyah Pak? Nah, ta'abbudiyah atau ta'akkuliyah, bahwa yang namanya kurban itu Pak, apakah bisa selain unta, sapi dan kambing? Misalnya tadi saya contohkan Pak, misalnya ayam gitu ya. Hah? Atau bisa jadi gini Pak, tidak dalam wujud hewan ternak yang disembelih, dalam wujud uang misalnya. Ya misalnya ada orang yang berpikir begini, daripada saya sembelih kambing harganya 4 juta, mending saya sedekah aja pakai uang 4 juta ke fakir miskin. Bisa nggak diganti seperti itu? Nggak bisa. Tapi boleh nggak? Ya boleh, ya boleh. Kalau sedekah boleh, silakan gitu. Bukan berarti nggak boleh, tapi tidak boleh sebagai pengganti kurban gitu ya. Jadi kalau ada orang mau sedekah uang 4 juta atau mau sedekah dengan nyembelih ayam, ya boleh saja silakan. Tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai pengganti dari ibadah kurban yang mensyaratkan harus 3 hewan tersebut. Nah itu jadi disinilah kita bisa melihat mana wilayah ibadah ta'abbudiyah, mana wilayah ta'akkuliyah. Ya. Baik, kemudian yang keempat Pak, dari sisi sumbernya ada ibadah zatiyah, ada ibadah mulhaqah. Ibadah zatiyah itu Pak artinya adalah memang murni ritual ibadah yang Allah syariatkan untuk kita mendapatkan pahala lewat ibadah tersebut. Ya, dan inilah umumnya ibadah yang kita lakukan, apakah mahdoh ataupun ghairu mahdoh. Tapi kalau ibadah mulhaqah Pak, ibadah mulhaqah ini sebenarnya perbuatan yang bersifat duniawi, tidak ada nilai ibadah secara zat. Tapi dia bernilai ibadah atas dasar niat. Ya, misalnya seperti kita hari ini Pak, mencari nafkah. Ya, mencari nafkah ini kan secara zat ibadah bukan? Enggak secara zat. Secara zat bukan ibadah. Kenapa dia secara zat bukan ibadah Pak? Karena mau dia muslim atau non muslim sama-sama mencari nafkah. Ya, muslim juga, non muslim juga mencari nafkah enggak? Ya kan? Tapi tidak kita hitung dia sebagai ibadah, sebagaimana kita juga tidak beribadah. Bahkan Pak, kita sebenarnya mencari nafkah ini Pak, tidak akan bernilai ibadah kalau hanya sekedar untuk memenuhi maslahat dunia kita saja. Tapi kapan kemudian mencari nafkah ini menjadi amal ibadah Pak? Ketika kita niatkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Nah jadi artinya amalan-amalan duniawi yang semata-mata kita lakukan untuk maslahat dunia yang bisa dikatakan tidak berbeda dengan kalangan non-muslim, seperti tidur, makan, minum, ini kan sebenarnya bukan ibadah. Bukan ibadah secara zat, tapi dia bisa bernilai ibadah lewat niat.
Nah, maka kalau kita mau tidur Pak agar bernilai ibadah, niatkan sebagai bentuk ibadah. Yang niatnya sederhana aja Pak, tidur dalam rangka untuk ibadah kepada Allah agar bisa bangun mencari melakukan perbuatan-perbuatan yang baik misalnya ya. Nah, jadi maka setiap perbuatan yang sesungguhnya bukan ibadah secara zat tapi bisa bernilai ibadah atas dasar niat, itu namanya disebut ibadah mulhaqah. Ya, tapi kalau ibadahnya memang zatnya ibadah Pak, seperti sholat, seperti puasa, itu memang zatnya ibadah. Nah, itu disebut ibadah apa? Zatiyah ya. Baik, kemudian yang kelima jemaah sekalian, dari sisi hukum ibadah itu ada dua ya, yaitu ibadah yang hukumnya wajib dan ibadah yang hukumnya sunnah. Ya, apa konsekuensinya? Kalau ibadah wajib Pak meninggalkannya dosa, kalau ibadah sunnah meninggalkannya tidak berdosa. Tapi saya ingin tambahkan sedikit Pak, ibadah sunnah itu meninggalkannya memang tidak berdosa jemaah sekalian. Tetapi Pak, di dalam kitab-kitab usul fikih dikatakan tidak berdosa tapi layak dicelah kalau kita tinggalkan. Ya, makanya kayak ibadah kurban ini Pak misalnya. Ibadah kurban itu kan mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. Tapi Pak saat kita mampu melakukannya namun kita abaikan, sesungguhnya kita tidak berdosa, tapi layak dicelah. Ya, kenapa layak dicelah Pak? Karena kita mengabaikan kesempatan besar yang nanti akan kita cari di akhirat sebagai penyempurna amalan wajib kita. Kita tidak akan ditanya Pak sama Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tidak kurban? Tidak akan kita ditanya kenapa tidak sholat duha, kenapa kita tidak sholat tahajud, kenapa kita nggak puasa Senin Kamis. Nggak akan ditanya Pak. Kenapa itu tidak ditanya? Karena hukumnya sunnah gitu ya. Kita ditanya itu hanya yang wajib-wajib saja Pak. Kenapa nggak sholat 5 waktu? Kenapa nggak bayar zakat mal? Kenapa tidak puasa Ramadan? Karena hukumnya wajib. Ya. Tetapi yang jadi masalah Pak, ketika kita kemudian menjawab pertanyaan Allah tentang ibadah wajib itu tadi, siapa yang menjamin sholat kita dari takbir sampai salam terus khusyuk? Siapa yang menjamin puasa Ramadan kita lisannya kita tidak jaga dari perbuatan maksiat? Siapa yang menjamin zakat kita ikhlas lillahi ta'ala? Tidak ada yang bisa menjamin. Bisa jadi banyak kekurangan dari ibadah wajib kita Pak. Maka disitulah yang akan kita cari untuk mengcover kekurangan ibadah wajib kita dari ibadah apa? Ibadah sunnah. Maka orang yang kemudian tidak melakukannya Pak, padahal dia kemudian bisa melakukannya, nggak berdosa tapi layak dicela. Nah, ini yang kadang definisi sunnah ini yang kurang disebutkan Pak di dalam kajian-kajian fikih ya. Karena definisi sunnah yang biasa kita dengarkan mayusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Sesuatu yang jika dilakukan berpahala ditinggalkan tidak berdosa. Padahal kalau kita baca kitab fikih lagi Pak, ada tambahan wa yastahiqqul laum, dan layak yang tidak melakukannya padahal mampu melakukannya untuk dicela. Saya kasih analogi begini Pak. Kenapa layak dicela ya? Saya kasih analogi begini. Misalnya begini jemaah sekalian, Nabi mengatakan dalam satu hadis, raqatai al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat qabliyah subuh itu Pak lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya Pak. Coba bayangkan Pak, kalau DKM Masjid Salahuddin memberikan pengumuman, siapa yang besok bisa datang sholat qobliyah subuh di Masjid Salahuddin, pulangnya nanti akan diamplopin masing-masing uang 1 miliar. Pada datang nggak ke masjid Pak? Hah? Pada datang ke masjid. Padahal tadi Nabi mengatakan apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tiba-tiba Pak, ada tetangga masjid, nggak sulit untuk datang ke masjid, ya, dan dalam kondisi miskin, fakir, banyak hutang, sombong lagi Pak. Ya, sombong itu maksudnya Pak, dia tahu dapat informasi itu tapi ogah-ogahan datang ke masjid untuk dapat uang 1 miliar. Padahal dia sangat butuh Pak. Maka orang ini tadi Pak, dia nggak datang ke masjid dosa nggak? Maksudnya untuk dapat uang 1 miliar, dosa nggak? Nggak dosa. Tapi layak nggak dicela. Apa yang kita katakan kepada dia Pak? Bodoh kamu, ini ada uang 1 miliar gratis gitu kan, tapi nggak mau diambil. Itu kan kita celah Pak. Begitulah gambaran orang-orang nanti di akhirat, tidak akan ditanya tentang ibadah sunnahnya, tetapi ibadah sunnahnya dia abaikan. Nah, maka definisi sunnah ini jangan kita hanya melihat dari sisi dosa dan pahala saja, tapi itu sebagai wahana, sebagai sarana untuk kita menambah amal-amal kita sekaligus menyempurnakan ibadah wajib kita. Baik, dan yang terakhir Pak ya, ibadah juga bisa dibedakan berdasarkan bentuknya menjadi 4. Pertama ada ibadah qalbi, sifatnya datang dari hati, bentuknya datang dari hati Pak. Misalnya ikhlas ya, kemudian niat, khusyuk ya. Nah, itu semua wilayah hati. Kedua ibadah lisan, datang dari lisan, tilawah Quran, zikir, sholawat ya. Lalu ibadah jasad, fisik yang melakukan seperti wudu, tayamum, sholat, puasa dan lain-lain. Dan ada ibadah yang sumbernya dari harta seperti zakat, sedekah, kurban dan haji.
Ya, tapi saya tutup dengan satu masalah Pak terkait dengan 4 ibadah ini. Keempat ibadah ini jamaah sekalian, kenapa para ulama membedakannya ya? Salah satunya Pak terkait dengan masalah bolehkah yang namanya ibadah itu diwakilkan dilakukan oleh orang lain? Misalnya gini Pak, ada seorang ayah lagi malas sholat 5 waktu Pak. Dia bilang sama anaknya, nak bapak lagi malas sholat duhur, kamu sholat gantikan bapak kepada Allah SWT. Boleh nggak Pak? Nggak boleh. Kenapa nggak? Nah pertanyaan gini, kenapa tidak boleh? Ya, jawabannya karena dia ibadahnya terkait dengan fisik. Artinya Pak, ibadah hati, lisan dan fisik tidak bisa diwakilkan pelaksanaannya kepada orang lain. Ya. Nah, itu istilahnya dalam ilmu fikih disebut niyabah. Tapi kalau ibadah harta Pak, bisa diwakilkan. Ibadah harta bisa diwakilkan. Jadi kalau misalnya nih Pak, ada seseorang dia sudah punya kewajiban zakat. Misalnya harta yang dia miliki 200 juta, sudah masuk haulnya dan zakatnya 2,5% sebesar 5 juta. Ya. Nah dia mau bayar zakat Pak, harga dengan nilai 5 juta tadi. Anaknya tahu bahwa bapaknya punya kewajiban zakat. Maka kemudian anaknya bilang, ya udah Pak, nggak usah bapak bayar pakai uang bapak, pakai uang saya saja. Nah anaknya yang membayarkan zakat 5 juta tadi, sah nggak zakat bapaknya Pak? Sah nggak zakat bapak? Artinya bapaknya sudah belum menggugurkan kewajiban zakatnya, sudah tergugurkan. Tapi dengan syarat Pak, ibadah harta bisa menggugurkan kewajiban seseorang kalau kemudian orang yang mau menunaikan kewajibannya memberitahukan kepada dia. Ya, artinya kalau misalnya anaknya tahu Pak, bapaknya punya kewajiban zakat, tapi dia diam-diam bayarin zakat bapaknya, gitu ya, sah nggak zakat bapaknya Pak? Belum tentu sah, harus diberitahukan. Termasuk ibadah sunnah. Misalnya saya kasih contoh Pak sebagai penutup ya. Inilah yang jadi persoalan di antara para ulama Pak terkait dengan ibadah yang nanti kita akan lakukan. Kurban untuk orang lain. Ya, kurban untuk orang lain Pak, atau kurban untuk orang yang sudah meninggal, ya, sah nggak itu sebagai kurban? Nah, Al-Imam Nawawi Pak dalam kitab Minhajul Thalibin mengatakan tidak sah kalau tidak diberitahukan kepada yang diniatkan. Maka beliau mengatakan la tasihhu tadhiyatu 'anil ghairi bi ghairi idnih wala an mayyitin illa an yusi biha. Tidak sah kurban untuk orang lain kecuali yang dikurbankan itu diberitahukan dan memberi izin. Dan tidak sah kurban untuk si mayit kecuali si mayit sempat berwasiat. Nah, jadi artinya apa Pak? Karena kurban itu ibadah yang mensyaratkan niat. Maka yang berniat dalam hal ini Pak, yang kurban atau yang dimaksudkan orang lain itu tadi. Dan masalah yang berikutnya Pak, kan kurban itu salah satu sunnahnya tidak cukur rambut, tidak potong kuku. Nah pertanyaannya Pak, misalnya saya mau kurban atas nama bapak saya, walaupun bapak saya misalnya masih hidup nih Pak, ya, karena kurban untuk orang lain tidak masih untuk yang sudah meninggal. Bapak saya masih hidup Pak, saya mau kurban atas nama bapak saya. Pertanyaannya Pak, yang tidak cukur rambut, potong kuku siapa? Saya atau bapak saya? Siapa? Apalagi kalau atas nama si mayit Pak. Emang si mayit di alam barzahnya tidak cukur rambut, potong kuku? Nah, disinilah kita harus pahami bahwa yang terikat dengan sunnah tidak cukur rambut dan potong kuku bukan saya yang potong kurban Pak, tapi orang yang saya maksudkan. Dan orang yang saya maksudkan ini harus saya beri tahu bahwa dia yang nanti tidak cukur rambut, dia yang tidak potong kuku. Adapun kalau sudah meninggal berarti dasarnya adalah wasiat. Tapi kalau inisiatif dari saya pribadi Pak, tidak saya beritahu, atau yang meninggal misalnya tidak sempat berwasiat, maka yang kurban dan berniat kurban tetap saya pribadi. Sayalah yang tidak cukur rambut, tidak potong kuku, tapi dalam niat hati saya akan mengatakan pahala kurban ini saya hadiahkan kepada orang lain. Nah kalau kurban untuk seperti ini Pak, semuanya para ulama sepakat itu mengatakan sah. Tapi yang terikat ibadahnya bukan orang lain, tapi siapa? Yang berkurban. Nah, jadi maka disinilah kita bisa melihat ya apa namanya perbedaan-perbedaan jenis ibadah terkait dengan masalah yang tadi kita sebutkan. Ya. Baik, nah inilah jemaah sekalian ya gambaran beragam ibadah di dalam Islam dengan klasifikasinya masing-masing. Yang mana kalau kita bisa membedakan satu sama lain, maka insya Allah kita bisa meletakkan posisi ibadah itu pada tempat dan porsinya masing-masing dan tidak memiliki sikap yang ekstrim atau sikap yang salah ya di dalam beribadah kepada Allah. Karena yang paling kita inginkan itu Pak adalah beribadah dengan yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar kita bisa melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Dan Nabi mengatakan bahwa dalam suatu hadis, ahsanukum atqakum, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan yang paling bertakwa itu Pak maknanya yang ibadahnya paling
baik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya Mas kalian, karena waktu juga yang membatasi kita, mungkin kita cukupkan ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini manfaat, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.